Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fathar Rizkiansa, NPM saya 41182191240012. Saya dari Paralel 1 dan prodi saya yaitu PJKR serta fakultas saya yaitu FKIP. Di sini saya ingin memenuhi tugas video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu faal. Dan sebelum saya lanjut ke tugasnya, yang terhormat Bapak Dani Nuryadi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu faal. Jadi baik di sini yaitu yang akan saya sampaikan materi di sini sel dan jaringan pada tubuh manusia. Sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Dalam arti biologis, semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karenanya, sel dapat berfungsi secara autonom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup tersusun dari satu sel tunggal atau dari banyak sel. Pada organisme multiseluler, terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Sel sebagai kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler atau multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, serta multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Dan untuk pengertian dari jaringan pada tubuh manusia adalah salah satu bagian dalam tubuh yang memiliki fungsi penting. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki susunan serupa dan terdiri dari jaringan epitel, otot, ikat, saraf. Jaringan yang ada di dalam tubuh manusia bertugas untuk membangun tangan, kaki, lengan, dan organ dalam seperti otak, lambung, dan paru-paru. Sel akan membentuk sebuah jaringan yang kemudian membentuk organ tubuh. Tanpa adanya jaringan, manusia tidak akan bisa hidup seutuhnya. Oleh karena itu, peranan jaringan sangat penting. Dan selain itu, di sini yang akan saya bahas tentang perkembangan sel. Apa itu perkembangan sel? Perkembangan sel adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada sel sejak awal pembentukannya hingga menjadi sel yang matang dan berfungsi. Dan ada beberapa tahapan pembentukan sel, yaitu tahapan awal perkembangan sel. Pada tahap ini sel masih berbentuk sederhana dan belum memiliki struktur yang kompleks. Dan yang kedua yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses yang terjadi pada tahap pembentukan sel. Pada proses ini, sel membelah diri menjadi dua sel anak yang identik dengan sel induk. Serta yang ketiga yaitu pembentukan organel. Pembentukan organel adalah proses yang terjadi pada tahap pembentukan sel. Pada proses ini, sel membentuk organel-organel yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sel. Serta tahap pertumbuhan sel. Tahap pertumbuhan sel adalah tahap kedua perkembangan sel. Pada tahap ini, sel mulai tumbuh dan berkembang menjadi sel yang lebih besar dan lebih kompleks. Dan selanjutnya yaitu pembentukan jaringan. Pembentukan jaringan adalah proses yang terjadi pada tahap pertumbuhan sel. Pada proses ini, sel-sel identik bergabung untuk membentuk jaringan yang lebih besar. Pembentukan organ adalah proses yang terjadi pada tahap pertumbuhan sel. Pada proses ini, jaringan-jaringan yang berbeda bergabung untuk membentuk organ yang lebih kompleks. Tahap diferensiasi sel. Tahap diferensiasi sel adalah tahap ketiga perkembangan sel. Pada tahap ini, sel mulai berdefinisi menjadi sel yang lebih spesifik dan memiliki fungsi yang lebih khusus. Serta pembentukan sel spesifik. Apa itu?
adalah proses yang terjadi pada tahap diferensiasi sel. Pada proses ini, sel berdiferensiasi menjadi sel yang lebih spesifik dan memiliki fungsi yang lebih khusus, serta pembentukan jaringan spesifik. Pembentukan jaringan spesifik itu adalah proses yang terjadi pada tahap diferensiasi sel. Pada proses ini, sel-sel yang identik bergabung untuk membentuk jaringan yang lebih spesifik. Serta tahap matang sel. Apa itu tahap matang sel? Tahap matang sel adalah tahap terakhir perkembangan sel. Pada tahap ini, sel telah mencapai bentuk dan fungsi yang lebih kompleks dan matang. Dan selanjutnya yaitu pembentukan sel matang. Pembentukan sel matang adalah proses yang terjadi pada tahap matang sel. Pada proses ini, sel telah mencapai bentuk dan fungsi yang lebih kompleks dan matang. Dan berikutnya yaitu pembentukan jaringan matang. Pembentukan jaringan matang adalah proses yang terjadi pada tahap matang sel. Pada proses ini, sel-sel yang identik bergabung untuk membentuk jaringan yang lebih kompleks dan matang. Perkembangan sel adalah, simpulannya itu, proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada sel sejak awal pembentukannya hingga menjadi sel yang lebih matang dan berfungsi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang proses pembelahan sel. Apa itu proses pembelahan sel? Proses pembelahan sel adalah proses yang terjadi pada sel untuk memperbanyak diri dan menghasilkan sel-sel baru yang identik dengan sel induk. Proses pembelahan sel terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap interfase. Tahap interfase adalah tahap pertama, yaitu pembelahan sel. Pada tahap ini, sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan cara, yaitu terdapat ada 3 cara. Apa aja itu? Jadi cara yang pertama yaitu menggandakan DNA. Sel yang menggandakan DNA-nya untuk memastikan bahwa sel-sel baru memiliki jumlah DNA yang sama dengan sel induk. Serta yang kedua yaitu membentuk kromosom. Apa itu? Sel membentuk kromosom dari DNA yang telah digandakan. Dan yang ketiga yaitu membentuk sentriol. Sel membentuk sentriol yaitu struktur yang berfungsi sebagai pusat pembelahan sel. Dan ada tahap kedua yaitu tahap profase. Tahap profase ini adalah tahap kedua pembelahan sel. Pada tahap ini, sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan cara yang pertama, mengumpulkan kromosom. Sel mengumpulkan kromosom di tengah-tengah sel. Dan yang kedua yaitu membentuk spindle. Sel membentuk spindle yaitu struktur yang berfungsi sebagai penghubung antara kromosom. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan membran nukleus. Sel menghilangkan membran nukleus untuk memungkinkan kromosom bergerak ke arah kutub sel. Dan tahap selanjutnya yaitu ada tahap metafase. Apa itu tahap metafase? Tahap metafase adalah tahap ketiga pembelahan sel. Ingat, ini tahap ketiga, yang mana pada tahap ini kromosom berbaris di tengah-tengah sel dan siap untuk membelah. Dan tahap selanjutnya yaitu atau tahap keempat bisa disebut tahap anafase. Tahap anafase adalah tahap keempat pembelahan sel. Pada tahap ini kromosom bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap telofase. Ingat, telofase atau bisa disebut dengan tahap kelima. Apa itu? Tahap telofase adalah tahap kelima pembelahan sel. Pada tahap ini, kromosom yang telah bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan mulai membentuk nukleus yang baru. Serta tahap terakhir yaitu tahap sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Adalah tahap terakhir pembelahan sel.
Pada tahap ini, sel membelah menjadi dua sel yang identik dengan sel induk. Proses pembelahan sel adalah proses yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik untuk memastikan bahwa sel-sel baru yang dihasilkan identik dengan sel induk. Dan yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang struktur sel. Apa itu struktur sel? Struktur sel tubuh manusia terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, membran sel. Siapa di sini yang tahu membran sel? Atau mungkin baru dengar? Mari simak. Membran sel adalah lapisan yang melindungi dari lingkungan sekitar. Membran sel terdiri dari dua lapisan fosfolipid yang berbeda. Serta yang kedua yaitu ada sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Adalah cairan yang mengisi sel dan mengandung berbagai macam organel. Sitoplasma terdiri dari air, gula, asam amino, dan lain-lain. Serta yang ketiga yaitu ada nukleus. Apa itu nukleus? Adalah organel yang mengandung materi genetik sel, yaitu DNA dan RNA. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengendalian pada sel tubuh manusia. Serta yang keempat yaitu ada mitokondria. Adalah organel yang berfungsi sebagai pusat energi. Mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Serta yang kelima yaitu ada ribosom. Ribosom adalah organel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdiri dari dua subunit yang berbeda. Serta yang keenam yaitu ada retikulum endoplasma. Apa itu? Adalah organel yang berfungsi sebagai tempat sintesis dan pengolahan protein. Jadi protein kita itu diolah melalui retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Serta yang ketujuh yaitu ada aparatus Golgi. Apa itu? Organel yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan pengemasan protein. Aparatus Golgi terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda. Dan yang kedelapan yaitu ada lisosom. Adalah organel yang berfungsi sebagai tempat penghancuran dan penguraian zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel. Lisosom mengandung enzim yang dapat menghancurkan zat-zat tersebut. Serta yang kesembilan yaitu ada sentriol. Apa itu sentriol? Sentriol adalah organel yang berfungsi sebagai pusat pembelahan sel. Sentriol terdiri dari dua sentriol yang berbeda. Serta yang ke-10 yaitu ada peroksisom. Apa itu peroksisom? Adalah organel yang berfungsi sebagai tempat penghancuran dan penguraian zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel. Peroksisom mengandung enzim yang dapat menghancurkan zat-zat tersebut. Jadi kesimpulan dari struktur sel tubuh manusia yaitu sangat kompleks dan terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda. Setiap komponen memiliki fungsi yang spesifik dan berperan dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan sel. Dan materi selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang jaringan. Apa sih jaringan pada tubuh manusia? Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan merupakan unit dasar kehidupan yang lebih kompleks daripada sel.
Dan adapun beberapa jenis-jenis jaringan. Mungkin sebagian ada yang tahu dan sebagian masih familiar dengan jenis-jenis jaringan pada tubuh kita. Jadi jenis-jenis jaringan pada tubuh kita itu terdapat beberapa jenis jaringan. Yaitu yang pertama ada jaringan epitel. Ada yang tahu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan organ-organ internal. Jaringan epitel berfungsi sebagai barrier, pelindung, dan mengatur pertukaran zat. Dan yang kedua yaitu ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang dapat berkontraksi dan berelaksasi. Dan yang ketiga yaitu jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi sebagai sistem pengendalian dan pengaturan tubuh. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf yang dapat mengirimkan sinyal. Dan yang keempat yaitu ada yang namanya jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan yang berfungsi sebagai sistem transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Jaringan darah terdiri dari sel-sel darah yang dapat mengangkut nutrisi dan oksigen. Dan yang kelima yaitu ada jaringan ikatan. Apa itu jaringan ikatan? Jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan-jaringan yang lain. Jaringan ikatan terdiri dari sel-sel ikatan yang dapat menghubungkan jaringan-jaringan lainnya. Serta yang selanjutnya itu ada jaringan tulang. Apa itu jaringan tulang? Jaringan tulang adalah jaringan yang berfungsi sebagai struktur penopang tubuh. Ingat, penopang tubuh. Jaringan tulang terdiri dari sel-sel tulang yang dapat membentuk struktur penopang tubuh. Dan adapun beberapa fungsi dari jaringan, yaitu jaringan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi tubuh manusia. Yaitu yang pertama, mengatur pertukaran zat. Jaringan epitel, jaringan ikatan berfungsi sebagai barrier pelindung dan mengatur pertukaran zat antara sel atau lingkungan sekitar. Dan yang kedua yaitu menggerakkan tubuh. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak, memungkinkan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu mengendalikan tubuh. Jaringan saraf berfungsi sebagai sistem pengendalian dan pengaturan tubuh, memungkinkan tubuh untuk merespon dan rangsangan dan mengatur fungsi-fungsi tubuh. Dan yang keempat yaitu mengatur nutrisi dan oksigen. Jaringan darah berfungsi sebagai sistem transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, memungkinkan sel-sel untuk melakukan metabolisme dan mempertahankan fungsi-fungsi tubuh. Dan selanjutnya yaitu membentuk struktur penopang tubuh. Jaringan tulang berfungsi sebagai struktur penopang tubuh, memungkinkan tubuh untuk mempertahankan bentuk dan struktur. Dan selanjutnya yaitu mengatur keseimbangan cairan. Jaringan epitel dan jaringan ikat berfungsi sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, memungkinkan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan yang tepat. Dan yang selanjutnya yaitu mengatur suhu tubuh. Jaringan darah dan jaringan otot berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, memungkinkan tubuh untuk mempertahankan suhu yang tepat. Jadi di sini
Sekilas sudah saya sampaikan beberapa, yaitu dari materi sel ataupun jaringan pada tubuh manusia. Mungkin semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk rumusan masalah dari video ini, yaitu apakah dan bagaimanakah fungsi sel dan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi itulah semuanya yang telah saya sampaikan tentang materi sel dan jaringan. Dan di sini ada beberapa sedikit tambahan, yaitu nukleus. Apa itu nukleus? Karena mungkin tadi Anda sedikit mendengar kata nukleus, maaf, nukleus. Jadi di sini akan saya jelaskan spesifik, yaitu nukleus. Nukleus merupakan organel yang mengandung materi genetik sel, yaitu DNA dan RNA. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengendalian sel dan mengatur proses-proses yang terjadi di dalam sel. Sel pada tubuh kita memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur metabolisme, mengatur pertumbuhan dan reproduksi, mengatur sistem imun, dan mengatur sistem saraf. Sel-sel ini juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan berinteraksi dengan sel-sel lainnya. Dan mungkin kalian pernah berpikir nggak, dalam tubuh kita tuh ada berapa sih sel? Jadi di sini saya akan menjelaskan tambahan, yaitu tentang jumlah sel pada tubuh kita. Jadi dalam tubuh manusia itu terdapat sekitar 7,2 triliun sel. Wah, bisa dibayangkan itu sangat begitu banyaknya ada dalam tubuh kita. Sel yang berbeda-beda dalam hal struktur, fungsi, dan lokasi. Tapi sel-sel ini itu tuh bekerja sama untuk menjaga keseimbangan serta kestabilan tubuh kita, serta untuk menjaga kesehatan dan kesempurnaan tubuh manusia. Sel-sel pada tubuh manusia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri atau bisa disebut dengan regenerasi. Seperti halnya kita kayak keluka, biasanya di situ tuh ada bekas-bekas koreng bakal jadi kering kayak kelopas gitu, tapi setelah sembuh koreng tersebut pas kita ngelupas itu akan numbuh kulit baru, itu disebut regenerasi. Dalam proses regenerasi, sel-sel yang rusak atau mati digantikan oleh sel-sel baru yang dihasilkan oleh proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel ini terjadi secara terus-menerus dan terus berulang berkali-kali dalam tubuh manusia, sehingga tubuh manusia itu dapat menjaga keseimbangan dan kestabilan sel-selnya. Jadi selain itu, sel-sel pada tubuh manusia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sel-sel lainnya, yaitu melalui proses signalisasi sel. Proses signalisasi sel ini memungkinkan sel-sel untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sel-sel lainnya untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan tubuh dalam keseluruhan. Sel-sel pada tubuh manusia itu memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan serta dalam menjaga kesehatan dan kesempurnaan tubuh manusia. Dan beberapa
tambahan yang akan saya tambahkan yaitu mungkin tentang sel darah kali ya, sel darah sama sel saraf. Jadi apa itu sel darah? Sel darah itu bisa dibilang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Sel darah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup seseorang. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai pengertian sel darah serta peran dan jenis-jenis sel darah dalam tubuh manusia. Jadi apa itu sel darah? Jadi sel darah itu adalah jenis sel yang ditemukan dalam darah manusia. Sel darah terbentuk di sumsum tulang belakang dan sumsum merah tulang. Sel darah terdiri dari 3 jenis utama, yaitu sel darah merah atau eritosit, dan sel darah putih atau leukosit dan trombosit. Setiap jenis sel darah memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam tubuh. Pertama, sel darah merah atau eritrosit adalah sel darah yang paling melimpah dalam tubuh manusia. Sel darah merah memiliki bentuk bulat dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dan paru-paru ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu ada sel darah putih atau leukosit, memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih membantu melawan infeksi dan melindungi tubuh dari serangan patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Serta yang terakhir yaitu ada trombosit atau platelet. Trombosit adalah fragmen sel yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika kita luka atau cedera pada tubuh, trombosit akan bergerak ke tempat tersebut dan membentuk gumpalan darah untuk menghentikan pendarahan. Trombosit juga mengeluarkan zat kimia yang membantu dalam penyembuhan luka dan memperbaiki jaringan yang rusak. Terus yang akan saya bahas selanjutnya terakhir yaitu tentang sel saraf. Apa itu sel saraf? Mari kita bahas. Sel saraf itu dapat disebut juga sebagai neuron. Sebuah sel saraf mempunyai satu badan sel yang mempunyai sitoplasma dan juga mempunyai nukleus atau inti sel. Sel saraf merupakan suatu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai menghantarkan impuls atau rangsangan yang diterima sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat dan sebaliknya. Neuron atau sel saraf ialah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan dalam konduktivitas penghantar dan kemampuan ekstabilitas dapat dirangsang. Juga kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Struktur dan bagian-bagian sel saraf. Ada apa aja? Yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit itu merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dan yang kedua yaitu ada badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Serta yang ketiga yaitu ada akson atau neurit, adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Serta yang keempat yaitu ada selaput mielin, adalah selaput pembungkus neurit. Dan yang kelima yaitu ada sel SCH1, adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Dan yang keenam yaitu ada nodus Ranvier, adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada sinapsis, adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya kali ini, yaitu tentang sel dan jaringan pada tubuh kita atau pada tubuh manusia.
Mungkin bila ada salah kata atau ada kata-kata saya yang terbelit-belit, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih sebagai mahasiswa atau sebagai masih tahap pembelajaran. Jadi mohon dimaklumkan bila ada salah kata atau ada kata-kata yang terbelit-belit. Karena nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.